ada kecenderungan bagaimana masyarakat adat itu dilihat sebagai sumber pengetahuan baru terkait dengan upaya untuk beradaptasi dan memitigasi situasi perubahan iklim. Nah, terus premis yang kedua ini juga penting ya, ada beberapa hal yang barangkali juga mungkin nanti bisa kita diskusikan bareng. Itu kalau yang pertama itu dari tahun 50-an itu ternyata terjadi pertambahan populasi dan kemudian menjadi lonjakan populasi yang luar biasa sehingga dia mendorong proses urbanisasi dari kota ke desa gitu. Nah, pada saat yang bersamaan juga ada melebarnya kesenjangan pembangunan di wilayah kota dan pedesaan, dan kemudian tantangan ini juga ditambah dengan kompleksitas bagaimana perubahan iklim itu memberi dampak-dampak tertentu bagi kehidupan kita gitu. Nah, ini yang terakhir nih yang rasanya juga masih dalam imajinasi dan persepsi kita tentang dunia gitu, bagaimana dampak-dampak yang dimunculkan dari pandemi virus Corona 19 gitu. Nah, saya selanjutnya mungkin akan memperkenalkan secara selintas lalu ya masyarakat hukum adat Kasepuhan Cipta Gelar itu apa gitu, tapi mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan secara lebih rinci oleh Kang Yoyo. Untuk berdasarkan catatan yang kami miliki, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar ini memulai tradisi ngalakon ya, jadi kampung gedenya tuh masih menjalankan praktek nomadik atau berpindah lokasi itu secara reguler. Nah, ini sejak tahun 1368, tapi mungkin juga jauh lebih lama dari itu. Nah, lokasinya sendiri kalau sekarang pusat kampung gedenya ada di sekitar lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Anggota komunitas ini barangkali ada sekitar 25 sampai 30 ribu jiwa tersebar di lebih dari 500 dusun dan 300 kampung yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, ini di Jawa Barat ya, terus Kabupaten Lebak di Banten. Jadi wilayahnya tersebar luas, tapi identitas budaya dan tradisinya sama. Nah, yang membuat mereka terikat ini adalah nilai-nilai dan sistem kepercayaan serta religi budaya padi gitu. Jadi masyarakat ini memuliakan padi sebagai sumber kosmos gitu. Terus oleh karena itu dikenal sebagai masyarakat barisan pangawinan atau pancer pangawinan gitu. Jadi dia sih secara filosofis selalu menempatkan dirinya ada di tengah langit dan bumi, barat dan timur, budaya dan modern dan tradisi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang soal itu. Nah, masyarakat ini juga punya lembaga adat yang spesifik, dipimpin oleh abah, dampingi oleh emak, ada asisten dan barisan rorokan ya seperti menteri-menteri gitu. Selain lembaga adat, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar ini juga punya akar yang dalam terkait dengan tradisi dan budaya padi. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana tradisi dan budaya padi itu ternyata menopang keutuhan lingkungan hutan gitu. Kalau di Cipta Gelar itu ternyata wilayah hutan itu punya kategorisasi fungsi dan simbol tersendiri gitu. Ada hutan titipan, ada hutan tutupan, ada hutan garapan dan lain sebagainya. Nah, di antara enklav hutan yang ada itu ada wilayah hutan sesangetan gitu yang memang dipercaya sebagai tempat di mana makhluk-makhluk yang ada di hutan itu hidup gitu. Nah, ini kurang lebih peta umumnya. Ini tahun 2007, sekitar tahun 2017 itu kita bikin pemetaan partisipatif di sana dan kemudian menemukan zona-zona hutan dan zona wilayah pemukiman gitu yang tersebar di beberapa kabupaten. Nanti mungkin bisa dilihat secara rinci. Yang kuning ini adalah dusun-dusun dan kampung-kampung, sementara yang hijau ini adalah zona-zona hutan inti gitu. Nah, pada saat itu juga kita melakukan semacam studi ya, kenapa ada beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah sakral. Nah, saat kita melakukan analisa hidrologi, ternyata wilayah-wilayah sakral itu adalah sumber-sumber yang penting untuk mempertahankan keberlangsungan budaya dan tradisi bercocok tanam padi ya.
sumber air, unsur hara, dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan masyarakat Cipta Gelar ini juga ada sistem tata kelola air yang spesifik. Ini kayak menteri air gitu ya. Disebutnya biasanya Rorokan Manitin atau ulu-ulu. Ini Manitin ini nama burung, yang biasanya memang tinggal di sumber-sumber mata air gitu. Nah, selain tata kelola air, ada juga sistem perawatan mangsa. Ini nanti kita juga bisa diskusi lebih rinci nih sama Kang Yoyo. Bagaimana sistem perawatan mangsa itu mengatur musim tanam dan musim panen dan segala macam aktivitas pertanian gitu ya, khususnya pertanian padi, berdasarkan indikator posisi konstelasi bintang Kidang dan Kerti, atau kalau di sana disebutnya Orion, kalau bahasa Latinnya Orion sama Pleiades gitu. Nanti ini topik yang menarik sebetulnya. Ini beberapa beberapa guidelines atau petunjuk ya siklus perawatan mangsa berdasarkan posisi bintang dan aktivitas-aktivitas pertanian tertentu yang dilakukan gitu dari mulai musim tanam sampai musim panen. Ini direkam oleh Pak Kusnaka pada tahun 92. Nah, ini nih yang menarik, mungkin juga ini bisa jadi bahan diskusi kita nih. Karena ini juga temuan yang relatif baru gitu ya. Jadi di dalam grafik ini teman-teman bisa lihat data hasil panen padi setiap tahun dari mulai 2008 sampai 2020. Ini kita kumpulkan sumbernya adalah kegiatan ponggokan atau sensus tradisional. Jadi kalau di Cipta Gelar itu ada setiap tahun ada sensus tradisional. Nah, namanya ponggokan, terus di dalam sensus itu salah satu yang didata adalah hasil panen setiap tahun. Ini teman-teman bisa lihat tahun 2015 itu ada lonjakan hasil panen dari yang rata-rata 4.000 sampai 6.000, itu lonjak sampai 10.000 lebih. Nah, ini pada saat itu yang juga menarik adalah Indonesia mengalami situasi puncak El Nino, di mana kita saat itu mengalami musim kering berkepanjangan dan lebih dari 100.000 hektar lahan sawah itu gagal panen. Tapi di Cipta Gelar itu justru ada peningkatan. Terus di grafik yang bawah ini teman-teman bisa melihat bagaimana, karena kalau di Cipta Gelar itu kan dilarang memperjualbelikan beras dan padi berdasar tradisi gitu. Jadi padi dan beras itu ditanam dan dihasilkan hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak boleh dijual keluar gitu. Nah, ini biasanya padinya disimpan di dalam leit atau lumbung. Kita bisa lihat antara perbandingan antara stok dan konsumsi padi setiap hari gitu. Itu ternyata stoknya jauh melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Cipta Gelar setiap hari, dan sebetulnya ya dia berbanding lurus dengan hasil panen setiap tahun gitu. Nah, ini juga barangkali menarik nih. Selain itu mereka juga punya kekayaan seni budaya dan tradisi ya. Jadi hampir semua kegiatan kesenian itu dikembangkan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya padi gitu ya. Terus ini salah satu yang menarik nih. Tahun 2016 itu kita cukup beruntung merekam prosesi tradisi ngareremokeun Indung Paret. Jadi nanti mungkin Kang Yoyo juga bisa cerita nih gimana benih-benih padi yang ditanam oleh masyarakat Cipta Gelar itu adalah benih yang dikembangkan secara turun-temurun di berbagai kampung dan wilayah gitu ya. Jadi biasanya hanya menanam jenis padi tertentu, dan pada saat peristiwa ini padi dimuliakan gitu ya, dihibur dengan berbagai pertunjukan kesenian dan lain sebagainya. Ini menarik banget. Nah, tadi kan konteksnya ya, saya pengen teman-teman bisa sedikit kenal atau tahu masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar itu apa gitu, supaya kemudian bisa membayangkan bagaimana teknologi atau ilmu pengetahuan modern itu juga bisa diadopsi melalui proses yang spesifik. Salah satunya nih tahun 2097 itu masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar itu mengawali pengembangan dan pemanfaatan sumber tenaga listrik tenaga mikrohidro. Ini saat itu kerjasama dengan IBK dan infrastruktur listrik mikrohidro yang dikembangkan saat itu sampai sekarang itu masih ada dan terus berkembang. Nah, yang kedua ini sejak tahun 2015 itu Kementerian terlibat dalam
upaya pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas. Sebelumnya upaya ini sudah dirintis sejak tahun 2009 oleh Abah Hugi, dan kemudian kita lanjutkan melalui berbagai kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak gitu ya. Nah, yang salah satu momentum pentingnya adalah pertemuan multi stakeholder yang melibatkan beberapa perwakilan dari mulai masyarakat adat Cipta Gelar, terus ada teman-teman dari Bappenas, dari Kominfo, dari waktu itu Taman Nasional Halimun Salak dan lain sebagainya, membuat semacam rumusan bersama gitu ya, kira-kira apa yang penting untuk dikembangkan di sana. Pertemuan ini menghasilkan dokumen amanat amanat Gampung yang isinya adalah merekomendasikan beberapa poin, semisal dukungan terhadap agenda konservasi dan perlindungan hutan, pelestarian dan pengembangan budaya, pemanfaatan teknologi media dan energi terbarukan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi salah satu landasan kenapa kita terus melanjutkan kegiatan di sana. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan warga Kasepuan Cipta Gelar secara berkelanjutan. Nah, ini internet kita gunakan sebagai instrumen pemberdayaan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nih eksperimen-eksperimen yang kita lakukan. Jadi tahun 2016 itu kita coba mengembangkan infrastruktur internet dengan menggunakan software open source. Dari berbagai macam percobaan itu akhirnya pada tahun 2019 kita berkolaborasi dengan APC, ini sebuah lembaga internasional yang memang concern pada pengembangan dan pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas dan upaya untuk mengatasi kesenjangan digital gitu. Nah, ini programnya masih berlangsung sampai sekarang. Selain bersama dengan APC, kita juga berkolaborasi dengan FCDO. Pendekatannya biasanya melalui proses seperti ini, jadi diskusi dulu, assessment dulu, riset dulu, dan lain sebagainya. Kita tentukan wilayahnya ada di mana, arsitektur jaringannya seperti apa, sampai kemudian akses internet itu disebarkan dan digunakan oleh warga. Tapi pada saat yang bersamaan itu kita bikin serangkaian semacam pelatihan dan pendampingan literasi digital untuk anak muda dan perempuan gitu, karena menurut kita pengembangan infrastruktur fisik tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital itu bisa berisiko tinggi gitu ya, mendapat dampak-dampak yang tidak kita inginkan dari pemanfaatan teknologi. Nah, untuk melanjutkan upaya itu mulai dari awal 2020 itu kita bekerja sama dengan FCDO dan membangun pusat pelatihan dan lab media di Cipta Gelar. Di tempat ini nih kita melakukan serangkaian workshop, lokakarya, pendampingan. Baru saja kita menyelenggarakan Rural ICT Camp gitu ya, di mana beberapa stakeholder terkait itu bertemu dan membicarakan banyak hal gitu. Nah, ini ada beberapa catatan yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Yang pertama itu berdasarkan dari apa yang kita pelajari, itu ternyata pada dasarnya masyarakat tradisional itu punya sikap yang terbuka pada perubahan selama prosesnya sesuai dengan tatanan adat dan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi ini selalu setiap langkah, setiap aktivitas, setiap rencana, setiap pelaksanaan berbagai kegiatan itu kita selalu terlibat dalam proses interaksi dan komunikasi yang yang dekat gitu ya. Nah, terus yang kedua nih yang juga penting adalah ternyata pandangan stereotip yang menganggap warga adat tidak dapat menerima pengetahuan dan teknologi modern itu tidak sepenuhnya tepat. Barangkali ada, tentu itu pun dengan sejumlah alasan, tapi sebagian dari yang lain itu ada juga ternyata masyarakat adat yang justru membuka diri pada proses adaptasi pengetahuan dan teknologi baru. Nah, yang ketiga, ini yang kita saksikan gitu ya, yang kita catat, kita alami gitu ya, bagaimana pemanfaatan pengetahuan dan teknologi modern itu bila dikembangkan di lingkungan masyarakat adat pasti akan diwarnai dengan nilai-nilai dan pandangan lokal, termasuk proses adopsinya pasti melalui proses iterasi yang panjang, jadi nggak bisa langsung diterima gitu. Yang instan-instan itu biasanya nggak akan memberikan dampak-dampak yang terlalu signifikan gitu. Nah, yang terakhir ini yang menurut kita mungkin perlu kita pikirkan juga nih ke depan, bahwa berdasarkan dari apa yang kami pelajari, kelihatannya ya pengetahuan dan teknologi modern itu mestinya bisa berkembang selaras dengan adat, budaya, dan tradisi lokal.
supaya proses pembangunan itu bisa mengakar atau embedded gitu ya, dan berkelanjutan. Karena pada prinsipnya kan pemahaman tentang kehidupan yang berkelanjutan itu bukan sesuatu yang asing buat masyarakat adat gitu. Justru barangkali kita nih yang tinggal di kota yang tidak punya pemahaman dan kerangka berpikir seperti itu. Nah, selama ini kan yang terjadi kalau di lingkungan masyarakat adat itu proses pembangunan, inovasi, pembaharuan atau apapun itu justru mencabut akar. Jadi di masa lalu modernitas memandang gagasan kita tentang modernitas itu memandang tradisi itu sebagai sesuatu yang residual, nggak bisa digunakan, sisa-sisa peradaban masa lampau gitu ya. Tapi saat ini banyak orang yang mulai melihat bahwa pengetahuan dari masa lalu itu ternyata bisa menjadi sumber pengetahuan yang dapat melahirkan inovasi dan pembaharuan juga gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita diskusikan bareng. Terus kebetulan di sini nanti ada Kang Yoyo yang lebih banyak terlibat karena Kang Yoyo ini teman saya, dia seniman ya, dulunya menghabiskan belajar dan menghabiskan sebagian dari waktu perkembangan karirnya itu di Bandung dan di beberapa negara. Itu sejak beberapa tahun yang lalu, saya lupa 2004 atau 2000 berapa, nanti mungkin Kang Yoyo bisa klarifikasi, itu pindah dan menetap di Ciptagelar. Kurang lebih seperti itu dulu. Sebagai penutup, kalau di Ciptagelar itu ada prinsip yang menarik ya, dan barangkali ini juga dipahami oleh masyarakat di berbagai wilayah di Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda tradisional gitu. Jadi ada peribahasa, bunyinya kurang lebih nyoreang alam katukang, nyawang maksa bakal datang gitu. Jadi ada sikap-sikap tertentu yang mendorong warga Ciptagelar itu selalu melihat masa lalu untuk bisa memproyeksikan perkembangan di masa depan gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin akan lebih seru kalau kita ngobrol-ngobrol langsung nih sama Kang Yoyo ya. Oke, hatur nuhun. Terima kasih Kang Gustaf atas presentasinya, menarik sekali nih, apalagi dari isu-isu perdesaan. Tiap kali saya ngobrol sama masyarakat desa tuh kadang-kadang ada komplain gitu. Pertanyaannya, kok ketika musim tanam orang-orang berbondong-bondong ke kota misalnya untuk beralih profesi menjadi driver Grab atau Gojek seperti itu. Jadi ini ketika misalnya ada interaksi antara inovasi atau sains dengan tradisi lokal, itu sangat menarik gitu. Sekarang langsung aja ke Kang Yoyo sebagai juru komunikasi Kasepuhan Ciptagelar. Mangga Kang, cerita-ceritanya gimana? Baik, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya tadi sih sudah disampaikan Kang Gustaf cukup deskriptif tentang apa itu Kasepuhan Ciptagelar dan bagaimana kami hidup. Tetapi paling tidak kami dari barisan Pancer Pangawinan. Itu memiliki konsep kehidupan yang barangkali secara tatanan keadatan itu ada sedikit paradigma yang hari ini berkembang. Kalau bicara tentang masyarakat adat itu misalnya paradigmanya berada di atas gunung atau terpinggirkan, terisolasi, dan kemudian ketinggalan zaman, dan kemudian ortodok, ketinggalan informasi dan sebagainya. Hampir rata-rata paradigma tentang masyarakat adat yang berkembang hari ini, kira-kira masyarakat mengenalnya kalau tradisional itu harus seperti itu. Nah, ini ada yang barangkali karena saya jadi jambatan di Kasepuhan. Jambatan yang menjembatani dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar Kasepuhan. Makanya kemudian karena jambatan itu adalah yang mengkomunikasikan, sehingga kemudian saya harus melanjutkan tugas dari leluhur saya untuk menjadi juru komunikasi di Kasepuhan yang namanya Ciptagelar. Nah, Ciptagelar ini baru tahun 2001. Jadi 20 tahun yang lalu. Kasepuhan ini namanya Ciptagelar. Yang sebelumnya namanya Cipta Rasa. Sebelumnya lagi namanya Linggarjati. Sebelumnya lagi namanya Sirna Rasa.
sebelumnya lagi Sirna Resmi, sebelumnya lagi. Nah, kemudian kita cuma boleh menyebutkan kalau berbicara tentang sejarah Kasepuhan Cipta Gelar itu cuma sejak tahun 1368. Jadi di tahun 2021 ini Kasepuhan telah menjalani titipan dari leluhur itu selama 653 tahun yang lalu. Nah, konsep apa yang sedang dijalani, seperti yang tadi disampaikan Kang Gustaf, kenapa berpindah? Karena kita memiliki tugas wangsit dari leluhur untuk ngalalakon. Itu bahasa saya adalah harus mampu, harus mengimbangi di mana perkembangan babad dan abad dari waktu yang dijalani oleh Kasepuhan disesuaikan dengan kekinian. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau misalnya tahun 2021 Kasepuhan itu dari cipta rasa harus bergerak ke Gunung Karancang dan kemudian mendapatkan perintah untuk menggelarkan, itu bahasanya dari leluhur itu, sehingga kemudian Abah Encup Sucipta membuat nama Kasepuhan ini menjadi Cipta Gelar. Artinya kata gelar di situ adalah memperlihatkan atau memperkenalkan kembali titipan dari leluhur yang barangkali di tempat lain sudah pincang atau sudah hilang. Nah, ini konsep ini yang kemudian tugas kami sebagai Barisan Pancer Pangawinan untuk kemudian menginformasikan kembali tatanan hidup yang seimbang, yang selaras dan selurus. Kira-kira seperti itu. Seperti apa? Bahwasanya kemudian kira-kira seperti ini. Melihat tubuh kita itu jadikan sebagai simbol, di mana kita memiliki kiri dan kanan, yang hidup di siang dan malam. Kalau nggak ke atas pasti ke bawah, kalau nggak ke kanan pasti ke kiri. Dua keseimbangan hidup seperti halnya ilmu modern dan ilmu tradisi, ilmu barat dan ilmu timur, kemudian itu menjadi konsep dasar di mana menjalani lakon kehidupan di babad ini dan di abad ini, itu harus sejalan, seiring, selaras, dan selurus. Seperti halnya kita banyak berbicara tentang lahir dan batin. Lahiriah yang kelihatan, batinnya yang tidak kelihatan. Dan ini harus sejalan seiring seperti kami menjalani tatanan keadatan ini, juga harus selaras dan selurus dengan tatanan negara yang ada hari ini. Nah, bicara tentang itu, maka kemudian konsepnya, kalau sebut saja, kalau saudara yang di Baduy, mereka memiliki konsep keadatannya, kalau panjang nggak boleh dipotong, yang pendek nggak boleh disambung. Artinya, kalau titipannya seperti itu, nggak boleh dikurangi dan nggak boleh ditambahi. Nah, Kasepuhan Cipta Gelar memiliki tugas sebagai Barisan Pancer Pangawinan yang harus mampu mengawinkan, kami ini sebagai pancernya, titik tengahnya, yang harus mampu mengawinkan dua sisi ini. Sehingga kemudian konsep keadatannya kudu bisa ngigelan zaman, tapi ulah kabawa ku zaman. Artinya barangkali harus mampu mengimbangi perkembangan kecanggihan zaman hari ini di luar sana, yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk kehidupan kita hari ini, dengan tidak meninggalkan tatanan tradisi sebagai titipan dari leluhur. Sehingga kemudian, sebut saja, ilmu modern dan ilmu tradisi harus sejalan seiring. Nah, kita bicara tentang hari ini konteksnya paling tidak dari ranah modernnya. Ranah modern atau kemudian perangkat modern ini bisa dihidupkan lewat sumber power yang kita mulai kemodernan di Kasepuhan itu diawali dengan adanya dan lahirnya turbin sebagai sumber tenaga. Tahun 1987 Kasepuhan sudah memulai membuat turbin dengan membuat turbin dari kayu yang kita sebut turbin gelebeg. Turbin kayu ini kemudian digerakkan oleh aliran air dan menggerakkan generator sehingga waktu Kasepuhan masih di Cipta Rasa itu sudah mampu menghasilkan sekitar 3.000 watt dari generator yang ada dan cukup mampu menerangi imah gede Kasepuhan di Cipta Rasa dan seputaran kampung Cipta Rasa saat itu. Karena di zaman sekitar tahun 87-an
teknologi perkembangan yang digunakan itu tidak seperti hari ini. Jadi cukup untuk penerangan. Tetapi kemudian ketika tahun 97, Kasepuhan mendapatkan support dari kedutaan Jepang lewat JICA dan kemudian Yayasan IBK waktu itu merealisasikan proses pembuatan turbin untuk kapasitas 50 kVA. Sehingga kemudian ketika Kasepuhan berpindah ke Ciptagelar di tahun 2001, sumber powernya sudah ada. Nah ini seiring sejalan di mana Kasepuhan mendapatkan perintah untuk menggelarkan tatanan itu tadi, maka perangkat menggelarkan adalah alat komunikasi, sehingga kemudian tahun 2004 dari listrik yang ada membuat kita bisa mengkomunikasikan lewat radio yang dibikin oleh tangan Abah hari ini, yang ada hari ini maksudnya, karena beliau paling suka ngoprek ketika usia SMP, itu sudah mampu membuat frekuensi FM atau transmitter FM. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2008, itu bertepatan di mana saya harus menjalani tugas dari leluhur saya, datang ke Kasepuhan Ciptagelar, kemudian semakin melengkapi kebutuhan informasi audio visual. Maka lahirlah di tahun 2008 ini Siga TV Ciptagelar yang tayangannya 24 jam hingga hari ini. Dan itu cuma untuk kebutuhan lokal saja di sini. Perkembangan hari ini mengkomunikasikan atau menginformasikan apa yang terjadi di Kasepuhan itu dengan adanya internet, sehingga kemudian hari ini kita membutuhkan media sosial untuk menginformasikan apa yang berlangsung di Kasepuhan, dan kemudian komunikasi dijalani dengan semuanya berada dalam genggaman tangan, sehingga kemudian gadget itu sudah nyampe ke kami itu paling tidak ketika adanya jaringan internet dari diawali tahun 2009 dan kemudian ketika tahun 2013 dan itu sudah dibantu oleh Common Room untuk kemudian sekarang kami anak-anak di sini mengkomunikasikan itu lebih mudah, sehingga kemudian hari ini kita sedang mencoba menuju babak baru kehidupan, mempersiapkan segala apa yang memang menjadi harusnya menyambut kehidupan ke depan itu dengan membangun sekolah adat misalnya, yang tadi gambar secara visualnya sudah diinformasikan oleh Kang Gustaf. Kami membangun sekolah adat. Sekolah adat ini yang kemudian di dalamnya itu diajarkan adalah bukan tatanan keadatan dan ketradisian. Kenapa tidak diajarkan yang seperti itu? Karena itu masih kita pegang dan masih kita jalani. Tetapi yang diajarkan adalah persiapan untuk menyongsong babak baru kehidupan ke depan, sehingga sekolah adat kami sangat futuristik. Pelajarannya adalah IT, pelajarannya adalah kemudian sistem jaringan, bagaimana cara kerja mikrotik, bagaimana kodifikasi, dan kemudian di dalamnya dilengkapi dengan perangkat bagaimana anak-anak yang sekolah di sana lulus itu memiliki skill dan life skill. Sehingga kemudian nanti ada pembelajaran bagaimana misalnya perbengkelan besi atau motor mobil, dan kemudian bengkel kayu, kemudian ada tata boga, tata busana, tata rias, yang seperti itu. Kemudian juga bahasa itu dilengkapi untuk kemudian menggelarkan tatanan leluhur itu akan semakin mudah kalau kita semakin memperlengkapi pengetahuannya untuk masa depan nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi ngomong tradisi Kasepuhan yang berlangsung sejak lama, paling tidak ada 32 kegiatan adat dalam setiap tahunnya. Misalnya setiap malam purnama, itu artinya dalam satu tahun itu 12 kali setiap malam purnama dilaksanakan. Seperti halnya itu baru berlangsung tadi malam purnama kalau di Kasepuhan. Memiliki ciri dan cara yang barangkali dalam hal menu-menuan, menu makanannya pun itu jenis papais dan sebagainya. Lalu kemudian kalau bicara tentang argumentasi kenapa malam purnama harus dilaksanakan, karena bulan itu menjadi titik penting, titik poin di mana
manusia hidup pasti nggak lepas dari yang namanya bulannya. Dan bulan itu suka datang ke ibu-ibu setiap bulannya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian harus dibikinkan selamatannya. Apalagi ketika purnama. Ketika saat purnama bisa berbahaya. Ketika saat air laut bisa naik dan kemudian air kelapa bisa kering, dan kemudian juga orang yang hidup di dalam atau yang kena bulannya itu kadang-kadang ada cerita di mana bisa menaikkan apalah spirit yang lain. Tetapi di tanggal 13-nya itu yang kami laksanakan setiap bulannya juga memiliki argumentasi kenapa the 13 itu harus dibikinkan selamatan. Karena ada cerita mungkin kalau dulu nonton film The 13 pasti di situ ada unsur-unsur berbahayanya, perubahannya manusia menjadi wolves atau serigala. Nah, itu mas sekilas dari yang seperti itu, sehingga kemudian Kasepuhan itu melaksanakan prosesi selamatan untuk setiap malam purnama berlangsung. Kemudian ini punten dipotong, jadi ini udah banyak pertanyaan, jadi Akang bisa lanjut cerita sambil ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, lebih baik seperti itu, karena sudah cukup tampaknya. Masih banyak pertanyaan nih rupanya, tapi sekalian ngejawab pertanyaan aja. Jadi salah satu pertanyaannya dari Ferdinand, beliau menanyakan tentang konsep smart village, jadi desa cerdas. Kemudian pertanyaannya adalah, sebenarnya tadi udah disampaikan juga sama Kang Yoyo bahwa dari tahun 87 itu udah ada inisiasi sendiri, kemudian ada IBK masuk, ada bantuan dari Jepang juga masuk gitu. Nah, Kang Yoyo bisa cerita nggak kira-kira definisi desa cerdas itu seperti apa, dan kemudian juga ada pertanyaan, apakah misalnya kan ketika internet masuk, banyak sekali kecemasan tentang nanti orang-orang kerjanya main Facebook doang dong, atau malah nari-nari lah di TikTok, terus nilai-nilai lokalnya hilang seperti itu. Jadi kira-kira dengan adanya internet masuk ke daerah Akang tuh seperti apa? Kemudian juga ada pertanyaan tentang pariwisata. Jadi di sini ada program Kementerian Pariwisata. Apakah terjadi juga di Kasepuhan? Jadi apakah misalnya jadi banyak orang asing masuk ke daerah sana? Kemudian ada dampak positifnya apa enggak? Kemudian apa dampak pandemi terhadap Kesepuhan, dan kemudian juga aspek globalisasi. Jadi kalau misalnya tadi udah cerita panjang lebar bahwa dari sisi tradisi nilai-nilainya itu tidak berubah, tapi karena selalu menjawab tantangan yang berkembang, jadi muncul ada internet, kemudian juga ada listrik seperti itu. Nah, itu kira-kira nilai-nilainya tradisinya seperti apa? Ya. Kalau bahasa mungkin yang disebut smart village itu bahasa dari pemerintah. Tetapi kalau kami memang ada dasar keilmuan yang kemudian menjadi dasarnya seperti ini. Lamun teu nyaho kudu nyaho. Tapi lamun geus nyaho ulah nyaho. Lamun teu bisa kudu bisa. Tapi lamun geus bisa ulah bisa. Nah, itu artinya ketika kita nggak tahu harus tahu apapun. Tetapi harus sadar. Nanti kalau sudah tahu katanya jangan tahu, itu menjadi poin penting. Dan kalau nggak bisa, apapun, kalau ingin bisa, harus bisa. Kalau nggak bisa, harus bisa apapun. Artinya kita harus dituntut untuk belajar apapun untuk membekali diri menjadi bahasa sekarang jadi skill dan life skill. Kira-kira seperti itu. Tetapi itu ada bahasa lamun geus nyaho ulah nyaho. Lamun geus bisa ulah bisa. Artinya itu dikembalikan lagi. Ketika kita, supaya kita tidak nyanyahoanan jeung ngabibisan. Artinya tidak sok tahu dan sok bisa. Harus dibalikin lagi, kita ini barisan apa. Nah, paling tidak kan kalau di kami di sini bisa dikategorikan ada 7 barisan yang berbeda tugas antar satu dengan yang lainnya. Nah, hak kita ada di mana? Tugas kita dilahirkan ini sebagai barisan apa? Nah, nanti jangan sok tahu dan sok bisanya mungkin ranahnya ke sana. Tetapi untuk keseimbangan kekinian, ya kalau berbicara tentang
apa yang sedang diajarkan kami hari ini itu sangat global, artinya sangat bisa mudah-mudahan masuk ke ranah manapun dengan teknologi yang diajarkan, yang karena itu tidak menjadi bagian dari ketradisian. Tetapi secara tonggaknya memang sudah dipersiapkan. Sehingga lahirnya internet hari ini tidak memberikan ketakutan bagi kami akan terjadi apapun. Walaupun anak-anak setiap bangun pagi, pasti yang dicari adalah HP-nya. Dan kemudian anak-anak kecil sudah main game online. Kemudian ada kekhawatiran, itu nanti anak-anak nanti terinfluence dan kemudian macam-macam dan sebagainya. Ada yang membuat kami tenang sekali, selain juga kesepuhan secara teknis, misalnya memberikan portal-portal untuk karena kita jaringan wifi kita ini lebih lokal, jadi dipasang portal-portal kalau anak-anak ini nyasar ke bagian yang adult atau yang kemudian ngaco atau apalah gitu, bisa membuat mereka jadi berbeda pemikirannya maksudnya. Kami pun memiliki yang namanya hukum adat. Itu yang membuat semakin tenang. Hukum adat kami tidak pernah diputuskan oleh kasepuhan, dalam hal ini Abah, dan juga tidak pernah diputuskan oleh para petinggi kasepuhan atau para baisekolot, para rorokan. Nggak pernah memberikan hukuman apapun. Jadi hukum adat kami tidak pernah diputuskan oleh person, oleh subjek, tidak pernah. Tetapi hukum adat ada dalam diri setiap orang yang ketika dia keluar dari trek keadatan, maka hukuman itu akan berlaku. Dan yang menghukum adalah yang membuat dia lahir ke bumi. Nah, itu para leluhurnya nanti akan memberikan peringatan supaya tidak keluar dari trek keadatannya. Nah, itu salah satunya yang membuat kami tenang. Tetapi dampak internet hari ini ketika anak-anak update status atau saudara-saudara kita, bahkan kami di sini, saya yang punya salah satunya legitimasi untuk kemudian di Facebook, di YouTube, kemudian di website kita, itu membuat dampak orang beranggapan tentang Cipta Gelar sebagai tempat pariwisata. Kemudian Geopark Ciletuh misalnya memasukkan Kasepuhan Cipta Gelar menjadi ranah culture site-nya buat mereka, sebagai pasti itu namanya kepariwisataan, walaupun bahasanya culture site gitu ya, dari sisi kebudayaannya. Dampaknya adalah banyak dikunjungi orang-orang, menganggap kita tempat pariwisata. Saya kebagian jaga portal lagi. Siapapun yang datang ke tempat kami, itu mereka harus tahu bahwa kami bukan tempat pariwisata. Kami adalah masyarakat yang sedang menjalankan titipan dari leluhur. Tetapi saat ini, setiap yang datang itu welcome. Karena kami sedang menggelarkan sesuatu yang barangkali ketika mereka turun dari kasepuhan bisa mendapatkan sesuatu yang mereka akan jalani dalam kehidupan, dalam proses penyeimbangan tadi. Nah, yang seperti apa itu ranahnya banyak. Tapi paling tidak konsep dasarnya bahwa datanglah ke Kasepuhan Cipta Gelar, tetapi jangan pernah berwisata. Tapi kenali apa itu tatanan keadatan dan ketradisian yang hari ini banyak orang beranggapan bahwa tradisi itu kolot dan ortodok. Nah, ini kemudian barangkali bisa menginformasikan hal lain tentang pengenalan siapa masyarakat adat yang sedang memegang titipan sehingga yang tidak boleh diganggu misalnya atau terganggu seperti saudara yang di Baduy. Itu sebetulnya dengan mengenali mereka, dengan melalui saudara-saudara yang sedang memegang titipan keadatan yang lainnya, itu hampir rata-rata tugas dan titipannya sudah saklek dari sananya. Tetapi Kasepuhan Cipta Gelar dalam hal ini memiliki tugas sebagai barisan pancer pangawinan. Itu yang kemudian membuat sesuatu yang sedikit berbeda untuk mengawinkan dua ranah, tapi juga memberikan informasi yang barangkali mudah-mudahan bermanfaat ke depan dari Kasepuhan. Nah, seperti itu dulu sambil jalan. Silahkan Mbak Putri. Kalau pengaruh ini COVID? Oh, COVID
Di mana ada COVID, di sini nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Kita nggak butuh. Bukan itu, tetapi juga misalnya informasi tentang COVID di Kasepuhan atau dampak dari COVID di Kasepuhan itu nggak ada yang terdampak. Kita di zona hijau 100%, kita bisa melakukan aktivitas dengan tanpa gangguan karena kita melaksanakan secara internal. Kalau misalnya yang disebut dampak adalah terdampak karena sakit, kalau sakit mah kita maklumi, apa di sini yang sakit itu pasti ada sebabnya. Karena sakit itu adalah dampak. Seperti halnya, kami melihat COVID-19 ini terjadi itu karena akibat. Pasti ada sebabnya. Nah, ini dongengnya pasti akan berbeda ketika ngomong COVID di kami dengan di tempat lain. Karena dampak ini sebab yang kemudian kita harus urus supaya tidak berdampak. Nah, kira-kira seperti itu. Kami mengurus yang ininya. Sehingga kemudian ketika ini berlangsung, itu tidak terjadi. Tidak pernah ada terdampak oleh corona hari ini. Karena kami mengurus bagian yang ininya. Jadi ada prosesi-prosesi di mana kemudian yang dijalani dari tahun ke tahun, dari setiap waktunya. Ada misalnya salah satu contohnya, ada prosesi prah-prahan, itu pajeg sapar pelaksanaannya, di mana prosesi itu kita sebut sebagai updating firewall untuk mengamankan serangan dunia maya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini nih, tentang pasangan. Apakah perkawinan harus sesama orang Kasepuhan? Kayak di Baduy kan ketika dia menikah dengan orang non-Baduy harus dari Baduy dalam ke Baduy luar. Nah, apakah ada nilai-nilai seperti itu juga atau enggak, Kang? Jadi ngomong kawin nih. Ini pertanyaannya emang, tapi kan itu bagian dari tradisi juga kan untuk salah satu yang jelas cara. Kalau perkawinan itu harus berbeda pasangan, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Soal jodoh itu sudah Tuhan yang ngaturnya. Kalau misalnya mereka jodohnya memang ada di dalam sini, karena nggak pernah kemana-mana, itu wajar. Itu biasanya terjadi di antara sini. Tetapi juga tidak sedikit yang menikah dengan saudara-saudara yang dari Bandung, dari Jakarta gitu. Itu jodohnya. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Katanya itu sudah ada yang ngatur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu sih. Kalau mau nyari jodoh di Cipta Gelar atau main saja ke sini. Kali ada jodohnya. Nah, sekarang saya ngundang Kang Gustaf untuk menjawab juga pertanyaan tentang Smart Village. Jadi ada pertanyaan di chat tentang Smart Village. Dan dari sisi Kemenrum yang datang ke Kasepuhan, kemudian memiliki nilai-nilai untuk tidak melakukan teknologi itu sebagai sesuatu yang menentang tradisi, tapi bagaimana bisa sejalan gitu. Jadi mungkin Kang Gustaf bisa ngasih jawaban juga tentang Smart Village seperti apa, kemudian juga bentuk-bentuk internetnya. Jadi kan tadi Kang Yoyo juga udah cerita tentang ada firewall biar nggak masuk ke situs-situs yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kalau dari sisi desainnya, kemudian juga pelibatan masyarakatnya seperti apa, Kang? Kalau terkait dengan Smart Village sebagai sebuah istilah atau terminologi gitu ya, kita sebetulnya agak hati-hati, terutama di sisi pemanfaatan dan memaknai apa itu Smart Village. Namun dalam kerangka pemikiran yang lebih sederhana, kita tuh selalu membayangkan bahwa apa yang kita sebut atau kita maknai sebagai Smart Village itu bangun rumah, Bah. Oh, lu orangnya ya? Udah jelas anjir. Pembicaranya. Acara saya ini terdiri dari masyarakat yang cerdas. Jadi selama target utama dari program-program Smart Village itu adalah sebagai upaya yang berkelanjutan untuk mendorong proses pencerdasan masyarakat gitu ya. Itu menurut kita tracknya udah benar gitu. Tapi kan dalam praktek, dalam kenyataannya ada banyak nih versi-versi pemahaman dan pemikiran tentang
smart village, termasuk praktik-praktiknya yang berkembang di masyarakat gitu. Yang di titik ekstrim kita lihat yang perlu dihindari itu adalah perhatian yang berlebih pada efek-efek sensasi dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Ini yang kita hindari gitu ya. Teknologi internet dan platform digital yang hanya untuk digunakan untuk proses konsumsi, atau yang paling ekstrim kan di titik tertentu istilah smart village ini ujung-ujungnya kalau di dalam skema pembangunan adalah pengadaan barang dan jasa. Jadi urusannya hanya sekedar beli alat, pasang alat, habis itu selesai. Nah ini yang menurut kita sebetulnya perlu agak hati-hati tuh, karena proses adopsi teknologi di lingkungan masyarakat pedesaan dan tempat terpencil itu nggak bisa hanya sekedar kita bawa alat dan setelah itu selesai. Ternyata kalau di dalam kasus Cipta Gelar yang kita pelajari ya perlu ada pelatihan, perlu ada pendampingan, perlu didorong kerja-kerja pemberdayaan gitu. Dan kita lihat proses adopsi teknologi yang berhasil, adopsi pengetahuan dan teknologi yang berhasil di lingkungan masyarakat tradisional atau masyarakat adat itu adalah yang memang selalu dibarengi dengan proses pendampingan, proses pelatihan, proses pemberdayaan gitu ya, sehingga adopsi teknologi itu menyatu atau memiliki akar dan bisa berkembang selaras dengan adat, budaya dan tradisi yang ada. Dan kita melihat itu sebagai sebuah ideal yang di wilayah lain mungkin sulit untuk sulit untuk dicapai. Dan kita lihat kalau di Cipta Gelar itu ada faktor kepemimpinan dan struktur lembaga adat yang menavigasi proses adopsi teknologi dan pengetahuan baru itu supaya bisa terus berjalan seiring dengan adat, budaya dan tradisi yang ada di sana. Dan menurut kita itu hal menarik yang bisa kita pelajari lebih jauh sih sebetulnya. Kalau proses dari mulai desainnya, jadi kalau misalnya NGO biasanya kan mereka ada kayak donor-donor atau funding-funding tentang misalnya ICT for development. Jadi ini kalau misalnya dari desain internetnya sendiri itu lebih ke arah diskusi dari Kang Yoyo misalnya, karena saya ngelihat kayak Kasepuhan itu udah memiliki koneksi yang cukup baik dengan lembaga-lembaga lain. Jadi udah ada sejarah IBK, kemudian juga udah ada dari asing juga masuk gitu. Nah, ketika misalnya ada desain itu lebih dari kayak kalau istilah-istilah partisipatif itu apakah lebih top down atau bottom up seperti itu proses interaksinya seperti apa tuh, Kang? Saya coba sekalian liatin dokumentasi proses bagaimana kita menginisiasi infrastruktur internet berbasis komunitas di Cipta Gelar ya. Ini gambar yang di atas ini, yang di tengah ini Abah Ugi, dia pimpinan adat di Cipta Gelar. Tadi kan saya sempat bilang ini salah satu komponen yang penting untuk mendorong terjadinya proses adaptasi dan pemanfaatan teknologi itu ternyata kepemimpinan. Nah kalau di Cipta Gelar itu yang unik adalah peran dari Abah Ugi justru sebagai pimpinan adat. Jadi yang mendorong, yang menginisiasi, yang memotivasi teman-teman itu justru Abah Ugi. Bahkan bisa dibilang Abah Ugi juga mengorkestrasi dan mendorong terbentuk jaringan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat yang beda. Seperti yang digambar ini ada teman-teman dari Awinet yang kebetulan dia jadi mitra ISP untuk mengembangkan jaringan internet di Cipta Gelar. Ini pertemuan, salah satu pertemuan rutin yang sering kita selenggarakan untuk mencoba merancang bareng-bareng di mana program ini dikembangkan gitu, karena kita percaya pendekatan partisipatif itu ya memang harus melalui proses iterasi panjang yang melibatkan para pihak terkait gitu ya. Kalau di urusan internet desa dan tempat terpencil kan dari sisi regulasi mau nggak mau harus melibatkan ISP dan lain sebagainya lah. Nah ini kita diskusikan, terus arsitektur jaringannya kita rancang bareng. Nih Abah juga sering nih kalau misalnya untuk rencana pengembangan ke wilayah lain, iseng-iseng atau secara khusus dia ngirim ini desain arsitektur atau topologi jaringannya seperti ini, daerahnya seperti ini, karakternya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah ini foto yang satu lagi ini wilayahnya, di mana
layanan internet itu mulai dikembangkan di lingkungan masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, kita lihat berdasarkan pendekatan yang seperti ini, ketika komunitas dilibatkan gitu ya, baik dalam proses transfer pengetahuan, dalam praktek-praktek pengembangan, pembangunan termasuk pemanfaatan dan pengembangannya, itu ternyata mereka bukan hanya kemudian memiliki kemampuan teknis juga, tapi juga kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan gitu. Dari yang tadinya diawali dengan 5 dusun, itu sekarang di lingkungan Cipta Gelar itu udah ada lebih dari 29 dusun atau mungkin 30 dusun yang punya layanan atau akses internet gitu, yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Dan yang menarik, dia juga memberikan insentif atau keuntungan tersendiri gitu, bukan hanya soal akses tapi membuka kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru gitu. Nah, ini yang saya rasa itu tadi ya, saat kita diskusi tentang Smart Village, sebaiknya jangan dilihat terminologi atau istilahnya, tapi kerangka berpikir yang ada di belakangnya gitu. Jadi menurut kita konsepsi Smart Village yang ideal itu adalah yang memang basisnya adalah pemberdayaan warga, karena kalau kita punya masyarakat desa yang cerdas, otomatis desanya juga akan cerdas, nggak sebaliknya ya. Misalkan desanya itu sama kita dilengkapi dengan perlengkapan ini, perlengkapan itu, dan tapi ketika masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan, yang terjadi bukan hanya terbentuknya akar, tapi justru tercerabutnya akar. Mungkin itu dulu, nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi lebih jauh. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi buat Kang Yoyo. Ini nanya bisa lewat chat atau kalau mau mukanya tampil dan suaranya kedengaran juga boleh loh ya. Jadi nggak harus lewat chat aja. Jadi Mbak Liptia mau ngomong sendiri atau mau saya bacain? Ya udah saya bacain aja. Jadi pertanyaan tentang sekolah adat di Cipta Gelar yang tadi sempat dibahas, untuk kurikulum, tenaga pendidik dan juga pesertanya itu seperti apa? Apakah pengetahuan yang diberikan hanya terkait ICT saja atau beragam? Terima kasih. Ini saya coba, nanti mungkin Kang Yoyo ini sebetulnya kepala Cigasakola di Cipta Gelar. Nanti mungkin bisa cerita secara detail. Tapi background-nya saya mau minta izin untuk cerita juga ya, bahwa sebetulnya training center dan lab media di Cipta Gelar itu awalnya memang khusus untuk diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan digital gitu ya, khususnya yang terkait dengan pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas dan pemanfaatannya gitu. Tapi kita lihat sebetulnya, wah ini kalau misalnya dipakai untuk pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain bisa jauh lebih bermanfaat. Jadi yang menurut kita penting itu sebetulnya bukan hanya sekedar membangun dan mengelola infrastruktur internet, tetapi justru pemanfaatannya. Dan kita lihat pola pemanfaatannya itu mestinya harusnya sih bisa mencakup banyak hal ya, mulai dari meningkatkan efektivitas pemerintah desa, terus bisa mendorong pembelajaran jarak jauh, pemberdayaan dan macam-macam. Tapi Kang Yoyo mungkin bisa cerita udah ada kegiatan apa aja tuh yang udah dan akan dikembangkan di sana. Mangga Kang Yoyo. Ya, karena Cigasakola, ini namanya Cigasakola. Cigasakola ini karena baru selesai di tahun 2020, pas bertepatan dengan di mana pandemi ini ada, sehingga optimalisasi kerja untuk sesekolahan atau sesakolahan ini itu agak terganggu. Walaupun memang dalam rancangannya kami ini ada memang yang secara reguler untuk mengajarkan kepada anak-anak di sini, tetapi juga tidak seperti halnya sekolah umum, tapi lebih ke semacam pembekalan. Kalau misalnya mereka anak-anak yang tertarik untuk perbengkelan atau misalnya bengkel besi, bengkel motor mobil atau kemudian kayu, bahkan turbin dan sebagainya, itu bisa secara sangat situasional itu dilaksanakan, dan apalagi ketika si ahlinya datang ke Kasepuhan. Jadi itu yang mengajarkan knowledge sharing-nya nanti bisa di sana. Atau misalnya seperti halnya ketika memang itu dirancang, seperti Kang Gustaf ini merancang beberapa kegiatan yang berlangsung untuk pendidikan di Kasepuhan. Misalnya yang terakhir kemarin itu adalah seperti halnya pembelajaran bagaimana anak-anak bisa membuat kemasan-kemasan informasi lewat handphone atau kemudian kamera yang mereka miliki untuk misalnya membuat podcast atau audio ataupun video yang seperti itu tuh.
Atau juga ketika ada anak yang tertarik, misalnya untuk pembelajaran bagaimana cara kerja sambungan, jaringan, menyambungkan dari satu alat ke alat yang lain, lalu bagaimana cara kerja codingnya dan sebagainya pun itu akan diajarkan. Walaupun beberapa memang sudah diajarkan, beberapa sudah dimulai diperkenalkan, misalnya seperti yang kemarin ada di Rural ICT Camp kedua itu. Harapan kami sih ke depan, memang sekolah ini akan memberikan pengetahuan tidak terbatas kepada usia, tetapi siapapun yang mau belajar, yang ngajar itu di antara kita saja, yang bisa memberikan pengetahuan kepada yang belum bisa. Knowledge sharing-nya seperti itu sih kira-kira. Dari manapun dan kapanpun, karena sasekolahan kita atau Ciga Sekolah ini memang juga harapannya bisa memanfaatkan saudara-saudara yang mereka memang para ahli di bidangnya nanti kemudian bisa berbagi pengetahuan dengan anak-anak di sini dan orang di sini. Kira-kira seperti itu sih. Kalau tentang ini Kang, saya penasaran dari sejarahnya itu kan kayak sangat gaul sekali gitu. Jadi dari awal udah banyak pihak-pihak luar yang masuk ke Kasepuhan gitu. Nah itu asal muasalnya tuh emang Abah Anom itu sangat karena Gaul kan memang atau gitu? ya sangat gaul gitu atau gimana gitu dapat koneksi kemana-mana. Nah ini kalau saya melihat dari kacamata yang lain, ketika Kasepuhan ini memang sedang punya tugas menggelarkan itu tadi, sehingga kemudian seperti jalannya tuh sudah memang diberkati oleh alamnya kayak gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang tertarik dengan alam, kemudian datang ke Kasepuhan, ternyata dia seorang ahli apa, ternyata dia juragan apa, atau seorang misalnya yang memang pemegang keputusan, misalnya seperti itu. Dan ketika nyambung terjadi pembicaraan dan itu bisa saja terjadi. Contoh misalnya ketika ada yang sepedahan naik ke sini nih, dan ternyata dia adalah seorang pemegang keputusan untuk planning pembuatan tower komunikasi. Maka selesai datang ke sini, 3 hari kemudian alatnya sudah mulai diprogres untuk kemudian diberikan tower. Satu kemudian tower komunikasi berfungsi atau berjalan di sini. Kira-kira seperti itu tuh. Dan ketika misalnya ada IBK, Ibu Tri Mumpuni itu dulu dari zaman sekolahnya ada adiknya yang juga kemudian memiliki tugas datang ke Cipta Gelar. Nah gitu tuh yang seperti itu tuh. Kemudian dia ternyata punya kakak Tri Mumpuni yang punya ketertarikan untuk pengelolaan aliran air untuk dijadikan turbin itu tadi. Nah kemudian dari Yayasan IBK ini nyambung ke Jepang, nyambung ke Korea, nyambung ke instansi atau lembaga-lembaga yang lain yang sama-sama satu pemikiran untuk kemudian merealisasikan PLTMH yang ada di Kasepuhan, atau bahkan tempatnya yang ada justru di Kasepuhan untuk kelistrikan. Nah, seperti itu. Pembangunan mikrohidro hampir rata-rata karena di tempat lain tidak banyak lagi dan lebih banyak dikuasai oleh jaringan instalasi dari pemerintah. Nah, gitu PLN misalnya. Yang tidak ada, nah kemudian kami pun di sini bukan cuma untuk kami, karena PLN itu kan baru belakangan, walaupun sudah nyampe, itu baru tahun 2012. 97 sampai ke tahun 2012 itu kan lumayan. Nah, kami sudah lebih dahulu menggunakan turbin 50.000 watt. Itu sejak tahun 97. Jadi ketika PLN datang dan berencana untuk membeli turbin-turbin kami, gitu, Kasepuhan tidak memberikan itu karena konsep turbin kami adalah kegotong royongan. Misalnya seperti itu. Nah, jaringan itu berlangsung. Jaringan itu terjadi seperti halnya eksistensi common room, dalam hal ini Kang Gustaf berada di Cipta Gelar, nyambungnya yang seperti itu tadi tuh. Datang karena ini sedang ada konsep di mana Kasepuhan menggelarkan. Dan para ahli di bidangnya masing-masing nanti akan datang dan akan semakin lengkap untuk sama-sama menjadi kepanjangan tangan dari Kasepuhan, menggelarkan tatanan leluhur.
Jadi ketika PLN masuk tahun 97, karena dulu pas Tahun saya 2012. masuk, di Cipta Gelar masih dipertahankan yang mikrohidro yang mandiri, karena ada kasus-kasus di desa-desa lain ketika PLN masuk, mereka meninggalkan gitu. Jadi yang awalnya mereka bisa berswadaya sendiri untuk menghasilkan listrik, tapi ketika PLN masuk, jadi kan ada proses-proses yang bisa dihilangkan gitu. Jadi yang terjadi adalah ya sudah ditinggalkan dan mereka sistem pembayarannya pembayaran terpusat seperti itu. Kalau di Cipta Gelar masih dipertahankan ya Kang ya, yang sistem ininya. Karena konsep turbin kami adalah kegotong royongan. Jadi ini turbin dibangun oleh support dari luar, tapi kemudian proses pembangunan dilaksanakan oleh kami. Sehingga kami bergotong royong ketika saluran airnya harus dibersihkan, kita bergotong royong. Ketika misalnya tanggulannya jebol, kita bergotong royong membangun. Ketika apapun yang memang berhubungan untuk melibatkan semua orang, karena listrik itu menerangi banyak orang, sehingga kemudian paling dikenakan biaya per wattnya Rp400 tanpa abonemen. Jadi masih ada orang yang membayar misalnya karena di rumahnya 10 watt, jadi dalam sebulannya cuma Rp4.000. Nah kayak gitu tuh, masih ada. Mungkin saya oper ke Kang Gustaf. Jadi pas dalam presentasinya itu, Kang Gustaf presentasi tentang reinventing local knowledge kan ya Kang ya. Nah terus banyak sekali tuh. Jadi yang tradisi-tradisi lokal yang sebenarnya scientific dan itu sudah dilakukan dari puluhan tahun yang silam dan masih dilakukan. Kalau misalnya konsep yang disebut dengan reinventing local knowledge itu, apakah misalnya mensaintifikan tradisi-tradisi lokal? Karena kan tadi Kang Gustaf juga presentasi tentang giliran musim, yang sebenarnya itu sangat saintifik sekali gitu. Jadi yang disebut reinventing itu apakah menambah tradisi lokal sesuai dengan perkembangan zaman dengan teknologi, atau kayak mengenalkan ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat saintifik tapi kemudian ditulis, jadi memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Oke, ini mungkin lebih enak kalau misalnya langsung bahas subjeknya aja bareng gitu. Nanti juga Kang Yoyo mungkin bisa cerita ini apa namanya yang kita maknai sebagai reinventing local knowledge itu sebetulnya ya bagaimana melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital itu kita terlibat dalam kerja-kerja temu kenali kembali pengetahuan lokal yang barangkali bisa memiliki daya manfaat atau relevan untuk menjawab situasi perubahan iklim yang saat ini kita alami. Ilustrasi yang paling konkret ini mungkin yang tadi saya share ya, data penggokan di Cipta Gelar dari 2008 sampai 2008 sampai 2020 itu memperlihatkan bagaimana sistem peranata mangsa dan praktek budidaya pertanian padi di Cipta Gelar itu kelihatannya memiliki kemampuan daya tahan yang tinggi, punya kemampuan daya lenting dan kemampuan untuk mengantisipasi situasi-situasi perubahan iklim secara relatif baik gitu. Hal ini ya terlihat dari bagaimana hasil panen padi yang dihasilkan setiap tahun itu selalu meningkat secara konsisten, terus tersedianya stok atau cadangan pangan yang bisa digunakan oleh warga kapan saja, termasuk juga praktek-praktek lain yang kelihatannya meningkatkan daya tahan masyarakat untuk bisa berhadapan dengan situasi zaman. Jadi kurang lebih seperti yang tadi di awal disampaikan juga, bahwa saat ini ya seluruh dunia sebetulnya menaruh perhatian pada komunitas masyarakat adat, karena dalam banyak kasus meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi masyarakat adat di seluruh dunia itu
sebetulnya memberikan kontribusi penting tuh untuk memperkaya bangunan pengetahuan kita terkait dengan proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim gitu. Minimal kalau di Cipta Gelar kan kita bisa belajar bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan hutan misalkan, atau bagaimana praktek bercocok tanam padi yang memanfaatkan varietas benih padi lokal itu lebih memiliki daya tahan saat berurusan dengan situasi-situasi perubahan iklim. Dan meskipun pada prakteknya sangat lokal, sangat tradisional, tapi kalau dipelajari ya seperti yang kami diskusikan dengan Pak almarhum Pak Suharja ya, dia dari astronomi ITB gitu, kebetulan waktu itu kita ajak untuk berkunjung ke Cipta Gelar dan melihat bagaimana praktek atau siklus pertanian Pranata Bangsa dikembangkan di sana. Dan kita sangat yakin sebetulnya pengetahuan tradisional ini bisa menjadi sumber pengetahuan baru dan memperkaya bangunan pengetahuan kita dan menjadi basis inovasi ya ke depan gitu. Barangkali itu dulu. Kang Yoyo, ada yang mau ditambahkan? Siap. Inilah jadi salah satu yang kemudian alat yang disebut komunikasi hari ini adalah adanya jaringan internet. Dari jaringan internet ini adalah salah satunya kemudian menjadi kepanjangan tangan dari Kasepuhan untuk menggelarkan tatanan dari leluhur itu tadi. Salah satu contohnya misalnya menanam padi 1 tahun sekali dengan berpatokan kepada perbintangan. Bintang apa saja, yaitu kemudian kita nyebut Kerti atau Kartika dan Kidang atau Bentang Wuluku. Dulu tahun 82 Bentang Wuluku ini masih diajarkan. 80-an lah ke sana. Itu masih diajarkan di buku geografi di sekolahan. SD, SMP waktu itu saya masih melihat karena saya anak tahun 80-an. Tapi kemudian hari ini anak-anak sudah tidak lagi diajarkan atau diperkenalkan tentang astronomi. Karena astronomi juga mungkin sudah memiliki jurusan secara khusus. Tetapi leluhur kita sudah menggunakan itu menjadi sebagai bagian dari ilmu sagumulung, artinya ketika ngomong bumi, ngomong langit, dan itu sudah pengetahuannya sudah di semacam, memang aplikasi yang digunakan leluhur ilmu leluhur yang digunakan dalam aplikasi kehidupan hari ini yang dijaga oleh tatanan tradisi seperti di kami ini, berpatokan kepada bintang, artinya kalau kami menyebutnya bahwa kenali bintang, dan bintang itu sudah mengatur waktu kehidupan. Mana hak waktu dalam 1 tahun ini kan, mana hak waktu bagi manusia dan mana hak waktu bagi selain manusia. Kira-kira seperti itu. Sehingga dalam terapannya, dengan berpatokan kepada bintang, menanam padinya cuma sekali. Kenapa? Karena di situ ada ajaran di mana kita harus menghormati Ibu Bumi. Dan ini patokan dari Bapak Langit, kira-kira seperti itu. 1 tahun itu cuma 6 bulan yang kita gunakan untuk kebutuhan manusia. Dan sisanya, bumi ini diistirahatkan dan sekaligus juga memberikan waktu kepada kehidupan yang lain untuk berkembang biak. Nah, itu patokannya adalah bintang. Sehingga dalam hal ini, Kasepuhan tidak memposisikan para binatang seperti tikus, wereng, belalang, ataupun yang disebut dengan istilah hama hari ini, itu sebagai hama. Mereka adalah kehidupan yang harus menjadi pendamping hidupnya manusia. Jadi mereka harus eksis dan harus diberi kesempatan untuk hidup. Nah, waktu hidup mereka itu adalah sudah diatur oleh namanya bintang itu tadi. Sehingga kemudian mereka berkembang biak, dan kemudian tidak ada istilah membasmi, membunuh kehidupan yang jelas-jelas bukan hak kita, dan kemudian mengintimidasi mereka, tetapi memposisikan kehidupan ini atau yang hidup di seputaran kita seperti tikus, kecoa, semut yang selalu datang ke rumah setiap orang. Kalau di rumah kita menyebutnya sebagai keluarga. Jadi bukan hama. Dan itu mereka karena satu rumah, satu atap disebutnya keluarga, sehingga tidak ada istilah bunuh-bunuhan bagi tikus yang ada di dalam rumah atau para semut atau para kecoa. Mereka harus hidup berdampingan dengan kita.
Nah, inilah seperti ini misalnya yang internet ini digunakan sebagai bagian dari kepanjangan tangan untuk menggelarkan tatanan itu tadi. Atau misalnya padi, kenapa padi cuma titipan leluhur yang harus kita tanam? Karena varietas padi yang pernah dilakukan penelitiannya oleh Profesor Kusnaka Dimiharja, antropolog Unpad, beliau saja sudah menemukan 167 varietas padi lokal. Itu di tahun 1986. Itu sudah menemukan seperti itu. Kalau sekarang dilakukan lagi penelitian, nampaknya bisa berkembang lebih banyak lagi dari jumlah varietas yang ada. Nah, mengenali jumlah padi, tatanannya, cara mengurus, sehingga kemudian hasilnya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi harus kita simpan di lumbung, tidak boleh diperjualbelikan karena untuk bekal hidup. Ini yang harus sedang kita gelarkan. Apakah itu bekal hidup cuma untuk manusia? Bukan. Karena kehidupan itu tidak cuma manusia. Kita hidup misalnya dengan kucing, dengan anjing, dengan ayam, dengan semut, dengan tikus. Mereka pun butuh hidup. Jadi kita harus berbagi hasil yang kita panen ini, hasil pertanian kita ini berbagi kehidupan dengan kehidupannya yang lain. Ini yang sedang digelarkan. Salah satu contohnya manfaat dari internet. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Kang. Ya, Kang Yusuf mau bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih, Bu Inti. Kang Yoyo, menarik sekali paparannya. Yang justru menggeliti benak saya, kira-kira bagaimana ya peranan politik? Adakah generasi atau masyarakat dan kasapuan yang berkiprah di dunia politik begitu? Dan bagaimana? Apakah ada semacam otoritas sendiri atau ada bargaining power yang bagaimana? Mungkin ya seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Siap. Tentunya kalau kehidupan hari ini ada bertata negara dan bertata adat, itu semuanya lahir karena politik barangkali. Atau misalnya ketika ada saudara Abah, adiknya Abah, itu pernah menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Sukabumi, ya eksisnya karena politik itu tadi. Untuk tadinya harapannya kemudian bisa menjadi mewakili komunitas masyarakat adat ini di pemerintahan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu harus ditempuh dengan cara seperti apa ya? Dengan cara mengumpulkan sejumlah angka. Kami melakukan ranah di mana harus melakukan pemilu misalnya, baik untuk anggota Dewan Perwakilan yang di ranah kabupaten sampai kemudian provinsi dan kemudian tingkat nasional. Itu sama saja sih Pak, ketika ada orang datang ke kasepuhan misalnya, karena konsep kasepuhan ini kasepuhan, di mana menunjukkan kata si sepuh ini berada, sehingga banyak orang datang, para politisi ini datang karena sedang dalam menjadi calon misalnya, meminta dukungan kepada kasepuhan. Nah, kalau dulu zaman di mana partai-partai ini tidak sebanyak ini, mungkin bahasanya banyak yang menggunakan untuk cuma memilih si ini, memilih si itu, memilih yang ini saja. Sekarang sudah oleh kasepuhan itu sudah dibebaskan. Masyarakat sudah lebih pintar untuk memilih siapa yang harusnya mereka pilih. Karena biasanya ketika ada calon pemilih yang dipilih ini datang dan kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, membangunkan jalan misalnya, maka masyarakat akan memilih siapa yang membangunkan jalan itu tadi. Kalau misalnya si anggota si calon ini datang dan dia memberikan kontribusi kepada masyarakat, ketika dirasakan manfaatnya besar oleh masyarakat, pasti akan otomatis masyarakat akan memilih dan menghargai mereka yang telah datang itu tadi. Tetapi kalau yang nggak datang, kenal juga enggak, datang juga tidak. Jadi bahasanya kira-kira siapa yang datang ke kasepuhan,
dan langsung bertemu dengan masyarakat itu akan lebih baik. Nampaknya itu pun sama seperti halnya masyarakat lainnya. Kira-kira seperti itu sih. Kami pun sama seperti halnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Mangga Bu, dilanjut Bu. Matur nuwun. Sami-sami Pak Yusuf, mangga. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini kayaknya dari tadi saya yang nanya terus. Kalau nggak ada yang mau nanya, ini pertanyaan terakhir. Terus habis kayak gitu nanti kita akan ada games dari panitia. Kalau saya penasaran sih Kang. Jadi kalau misalnya ngelihat kayak desa-desa itu banyak yang sekarang tuh menyusut karena trennya adalah perkotaan itu selalu meningkat. Nah, saya penasaran sebenarnya di Cipta Gelar sendiri itu apakah masyarakatnya banyak atau kira-kira meningkat atau menurun gitu? Apakah masyarakatnya banyak yang keluar atau ya karena nikah sama ya dari luar terus masuk ke dalam jadinya ya sama-sama aja gitu. Kalau kehidupan itu bergulir ya Bu, kadang naik, kadang turun. Kami yang lahir-lahir, yang mati-mati. Jadi tetap saja kalau kehidupan itu seperti itu. Tetapi ketika misalnya kehidupan hari ini yang bersandingan dengan kehidupan modern, banyak anak-anak yang justru diberi kesempatan. Selama mereka belum menikah, silahkan keluar. Cari pengetahuan, cari keilmuan, supaya menjadi bekal hidup yang sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berkesempatan untuk mengenal dunia luar sebelum mereka berpasangan. Karena kalau sudah menikah, sudah berpasangan, mereka harus mengurus dan melanjutkan kehidupan, yaitu dengan cara bertani itu tadi. Karena konsep tani adalah konsep kehidupan. Nah, konsep tani itu kehidupan. Jadi ketika mereka menikah, mereka nggak akan bisa lagi sebebas seperti halnya ketika mereka masih lajang. Kayak gitu. Jadi kesempatan untuk mereka mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika kembali misalnya, dulu ketika di kota rambutnya diwarna-warni misalnya gitu ya, datang ke kampung, dan apalagi harus ke Imah Gede Kasepuhan, mereka harus menutup kepalanya dengan ikat kepala seperti ini bagi yang laki-laki. Yang perempuan menggunakan kain penutup atau sarung atau sinjang bagian bawahnya. Dan itu mereka datang ke kampung, itu balik lagi ke asalnya. Kayak gitu. Jadi selain memang kami tidak pernah khawatir dengan itu, juga ada konsep yang memang sudah dipersiapkan oleh para bali sekolah dan para leluhur itu tadi untuk memberikan kesempatan mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya hidup di luar. Nanti akhirnya akan dipakai di kampung. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih banyak. Ini juga yang masih bertahan di sini keren banget. Terus karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi games. Jadi panitia bisa tolong masukin linknya ke kolom chat. Jadi kita sekarang ada sesi games. Terus untuk ikut acaranya, tolong ketik ini. Ini bisa di copy juga nggak ya? Di copy ke chat, terus pakai nama asli untuk ikut di sini. Ini susah banget ya. Jadi bisa klik di sini, kemudian masukin kode 766195.
Udah masuk semua nggak? Atau masih pada pengen main nggak? Atau udah pada capek? Ini di sini udah kelihatan ada 5 orang. Saya tunggu semenit deh. Ada yang masih mau gabung nggak? Kalau nggak, bisa kita mulai aja sih. Nggak perlu semuanya juga. Oke, udah semenit. Dimulai aja, panitia. Mungkin panitia bisa unmute nggak? Ngasih keterangan ini untuk kita mulai. Apakah ada yang harus kita pilih atau gimana? Kalau di aplikasi kita belum ada yang masuk, Kak. Di saya udah ada ini nih, udah ada 7 orang. Apa harus select tim ya? Oh gitu ya. Nggak tahu. Di aku belum bisa klik mulai soalnya belum ada yang gabung gitu. 76619, benar ya? Iya, jadi kalau di saya tampilannya udah ada 7 orang nih di dalam. Oke. Save. Punya Mbak Yuti bisa di start atau enggak? Enggak ada pilihan start. Tapi udah kelihatan ada 7 orang. Gimana nih panitia? Kalau enggak ya kita sudahi aja. Kalau misalnya gamenya, karena nanti vouchernya jadinya sia-sia untuk yang sesi ini, kita bacakan pertanyaannya, kemudian kalau ada yang mau menjawab cepet-cepetan gitu, gimana Kak? Nggak usah kalau kayak gitu, yang nanya pertanyaan buat narasumber sekarang, apa cepet-cepet, acung tangan, dia yang dapat. Oke, gitu ya. Jadi mangga nih, karena kuisnya nggak jalan, jadi yang nanya pertanyaan aja. Udah nggak ada yang mau nanya, saya nih yang dapat voucher. Ya mangga, Kang Yusuf. Silahkan.